Indonesia yang ada di Manado, Fakultas Fisip, Ilmu Sosial dan Politik, semester 1 dengan NIM 22672010. Baik, di sini saya akan memaparkan bahasa Indonesia tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Kita masuk pada sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Syahbandi, Melindoh, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan Mendy. Ada beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi dialek Frans atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dipilih dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebuah bahasa persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam lama resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat dicermati melalui Saman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadikan bahasa pembelajar, kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagamaan yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajuan yang sangat tinggi. Kita masuk dalam ragam bahasa Indonesia, yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara lawan bicara, orang yang membicarakan sekaligus medium pembicaranya, seperti yang sudah sempat disinggung pada bahasa sebelumnya. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa, serta sebagai pemersatu antara kelompok etnis pengguna bahasa, sekaligus alat pemersatu adat dan budaya yang ada di antara daerah. Ada beberapa fungsi penting dari bahasa sendiri, tentu sudah selayaknya bagi kita mengetahui pengertian dan ragam bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri dan misalnya bahasa. Pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Berdasarkan media atau sarana, bahasa Indonesia dibedakan menjadi beberapa di antaranya sebagai berikut. A. Ragam lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap yang menjadikan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri ragam bahasa lisan diantaranya: 1. Memerlukan lawan bicara. 2. Digunakan tergantung situasi, kondisi ruang, dan waktu. 3. Tidak memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu ditekankan intonasi serta mimik dan gestur. 4. Berlangsung cepat. 5. Cenderung berlangsung tanpa arti. 6. Kesalahan dalam penuturan bahasa dan dapat langsung dikoreksi. Kedua,
4. Berlangsung lambat. 5. Memakai alat bantu. 6. Kesalahan penggunaan bahasa tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat dibantu dengan gestur dan mimik muka. 6. 8. Bantu dengan tanda tanda. Kemudian ragam dialek. Dialek atau logat merupakan variasi bahasa yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Variasi bahasa ini memiliki perbedaan satu sama lain antara masyarakat penutur tiap daerah, tetapi masih memiliki kemiripan bahasa sehingga dikatakan sebagai bahasa daerah yang sama. Kemudian ragam terpelajar. Ragam bahasa Indonesia ini ada karena berkembangnya bahasa dari masa ke masa, adanya pembenaran bahasa asing yang terjadi di Indonesia, sebab apabila tidak dibenarkan maka terjadi pembatalan terhadap bahasa Indonesia sendiri yang akan merugikan pada zaman tersebut dan masa mendatang. Selanjutnya ragam resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang umum digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pidato, orasi, surat dinas, berita, makalah atau karya tulis lainnya. Selanjutnya ragam tak resmi. Ragam bahasa Indonesia selanjutnya adalah ragam tak resmi. Ragam bahasa ini digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya percakapan sehari-hari antara teman dan keluarga, surat pribadi dan surat untuk keluarga yang berbentuk tulisan. Dalam pengertian kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembicara. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, misalnya UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tentunya kalimat tersebut akan lebih mudah dipahami. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan